Ya, kembali di Line Stock terkait dengan permasalahan tadi yang terungkap gitu ya, Pak Nirwono Yoga. Apa yang Anda ingin sampaikan? Ya, kalau kita ingin memutus mata rantai persoalan sampah nih ke depan, tadi udah dikatakan Pak Sanusi juga, yang tadi juga saya katakan, Jakarta harus berani mengelola sampah secara mandiri, itu udah pasti. Entah itu mau sistemnya per wilayah sampai dengan per kecamatan dan kelurahan, soal teknis. Gitu. Artinya itu sebaiknya di wilayah Jakarta saja sendiri, gitu ya, jangan melibatkan daerah lain di luar yang Jakarta. melimpah tadi sebenarnya Jakarta lebih dari cukup sebenarnya. Nah, sangat bisa ya, sangat Pak bisa. Yoga. Adakah usulan spesifik, Pak, bagaimana cara agar pihak Pemprov DKI Jakarta bisa mandiri dalam mengelola sampah? Ya, sebenarnya tadi kalau kan Pak Ahok sudah punya sistem kompetisi antar pimpinan daerah ya, antar kecamatan, antar kelurahan. Nah, ini dibuatnya semacam kompetisi bahwa siapa kecamat dan juga siapa lurah, Dinas Kebersihan juga bisa menilai nanti yang berhasil membebaskan kawasannya menjadi bebas sampah, artinya sampah produksinya rendah, mereka akan diberikan promosi. Maka mereka akan timbul upaya-upaya kreatif sebenarnya, ditantang gitu ya, satu. Kemudian yang kedua, PR-nya sampah itu bukan PR-nya Dinas Kebersihan saja, tapi juga bersama dengan warga masyarakat Jakarta, dan yang juga yang menarik adalah juga melibatkan dinas-dinas terkait. Contoh tadi, dikatakan salah satu produksinya adalah kompos. Nah, kompos yang nanti akan jumlahnya banyak, ini yang jadi persoalan kan marketingnya, pemasarannya. Nah, di sini kan bisa Dinas Pertamanan, Pertanian, dan Kehutanan ikut membeli produk-produk seluruh kompos di Jakarta. Jadi terserap gitu. Kemudian tadi ada soal yang dikatakan daur ulang ya, daur ulangnya dari sampah anorganik tadi. Itu bisa memaksa dan artinya memohon kepada Dinas Pariwisata, hotel-hotel di Jakarta untuk apa coba? Souvenir dari produk yang daur ulang tadi dijadikan semacam souvenir untuk kota Jakarta. Jadi tidak hanya berhenti soal pengelolaan sampah jadi kompos daur ulang berhenti gitu, tapi harus ada roda ekonomi kreatif tadi di-capture oleh Dinas Kebersihan ataupun Pemprov DKI Jakarta. Karena kalau saya lihat apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Yoga sepertinya ideal sekali gitu ya, dan saya juga yakin Pemprov ataupun Dinas Kebersihan sudah meng-capture itu, tapi sudah sejauh mana itu akhirnya mungkin dapat direalisasikan nanti? Oke, salah satunya pertama gini, sudah ada 234 bank sampah di DKI Jakarta, tapi ini angkanya masih jauh dari ideal. Jadi bayangan saya kalau setiap RW punya bank sampah, ya mengurangi, mereduksi sampah, itu sangat hasilnya optimal. Karena tadi 60% kan sampah berasal dari pemukiman, ya kan? Yang kedua juga tentunya terkait dengan daerah-daerah penyangga. Kita tentunya masih membutuhkan dukungan dari Bogor kaitan dengan Cilengsi. Kami masih banyak butuh dukungan dari pemerintah Kota Bekasi kaitan dengan TPA Bantar Gebang agar di masa belum selesai pembangunan ITF yang nanti akan 2 tahun ke depan, setidaknya pembuangan sampah di Bantar Gebang jangan mengalami kendala-kendala. Tapi kami terbuka terhadap masukan-masukan dari Bogor maupun pemerintah Kota Bekasi. Makanya komunikasinya harus baik ya antar kepala daerah. Pak Isnawa, ada yang saya ingin tanyakan adalah, adakah yang disiapkan Pemprov DKI terkait teknologi untuk mengelola sampah? Ya. Salah satunya yang akan selain yang ITF dan belum menghasilkan begitu ITF sampai saat ITF kan ada berbagai teknologi, ada plasma, ada kaitan dengan incinerator dan lain-lain ya. Tetapi ada beberapa produk-produk yang ditawarkan kepada kami, tetapi kami pun harus mengkaji teknologinya. Takutnya begini, di luar negeri itu bagus ya dengan teknologi, ternyata pada masuk di sini berbeda karena sampah itu punya karakteristik. Beda kalau sampah dari Eropa, tentunya jauh berbeda dengan karakteristik sampah yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, jangan sampai kita beli alatnya mahal, ya, tapi ternyata optimalisasi penanganan sampahnya tidak sebagus yang kita perkirakan. Mesinnya miliaran, ternyata hasil pengolahan sampahnya hanya sangat sedikit. Nah, ini tentunya banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Jangan sampai kita membeli alat yang demikian mahal ternyata tidak optimal di masyarakat. Nah, inilah hal-hal yang tentu menjadi perhatian-perhatian kita juga. Tetapi pasti tadi dukungan masyarakat terhadap penanganan persampahan sangat dominan. Apabila RT, RW, kelurahan, kecamatan bisa menangani mereduksi sampah pada sumbernya, saya yakin truk saya nggak sampai 1000-an berangkat ke Bantar Gebang, mereka akan jauh berkurang. Gitu. Baik ya Pak Isnawa, semangat dengan pekerjaannya. Semoga memang masalah-masalah terkait sampah ini cepat selesai. Pak Yoga juga ditunggu input-inputnya terkait dengan tata kelola kota dan juga sampah ini. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikianlah dialog Line Stock hari ini. Anda bisa berikan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau Anda juga bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Pemirsa, nantikan Line Stock setiap hari pada pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama saya Ira Syarif. Saya Wiki Adrian, terima kasih dan sampai jumpa.